Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok aksesoris peranjutan. Di sini ada Saya Lazwardi Ahmad Maulidani absen 19. Saya Muhammad Nabil Irji absen 24. Saya Sulamita Dina Abdillah Putri absen 8. Saya Anjir Sulaiman Setio absen 31. Dan ini narasumber kita wawancara. Nama saya kalau di sekolah panggilannya Bu Eri. Ya, Eri. Di sini tuh kita mau wawancara nih, mau tanya-tanya sama Tante Eli untuk tugas PKBU. Untuk pertanyaan pertama, ini kan sudah berapa lama menjalani usaha rajutan ini? Ya, saya sudah menjalani usaha ini sekitar 10 tahun, 10 tahunan ya. 2012, sekitar tahun 2012. Kenapa untuk memilih usaha? Karena yang pertama itu ada passion, suka sama rajutan. Yang kedua, bahannya mudah didapat. Kemudian yang ketiga itu mudah pembuatannya dan bisa dibawa kemana-mana dalam proses membuatnya. Bagaimana tante cara buat rajutan itu? Kayak cara-caranya atau Cara-caranya itu yang pertama dulu kan tante itu belajar dari mulai nol ya, dari mulai nol bahkan mungkin ya belum tahu cara pegang hakennya, kemudian mempelajari alat bahannya, macam-macam bahannya kan ini macam-macam. Ada bahan dari poli, benang poli, katun pun macam-macam, katun untuk topi, baju, kaos kaki beda-beda. Kemudian bahan dari nilon itu lebih keras, lebih lama. Tekniknya juga awalnya itu dari mulai bikin rantai, kalau disebutnya itu chain ya, kemudian tusuk dasar, single chain, SC, double SC, macam-macam, ADC, langkah-langkahnya itu bikin seperti kalau kita nyulang ada tahap-tahapnya, apa dulu yang dipelajari, tusuk dasar, terus kalau di rajutan itu tusuk single, double, triple, terus akhirnya membuat motif itu seperti ini. Kalau dasar itu SC bisa seperti ini saja. Iya, kalau ini sudah motif, zigzag, ini sudah motif. Tapi kalau kita belajar hanya dengan teknik single chain yang dasar aja udah bisa bikin macam-macam, dompet, kaos kaki, tas, bisa. Tapi tidak bermotif, jadi seperti ini. Lurus aja. Kata nggak sih? Ini dompet koin. Nggak sih, ini bisa. Ini kaos kaki. Iya, ini kaos kaki. Ini tusuk dasarnya. SC, iya. Nanti kalau bikin bros kayak gini, ini pakai mesin ada double C. Target pasar seperti apa yang diinginkan? Target pasar awalnya itu ikut pameran-pameran UMKM, tapi awalnya itu masih yang belajar pertama itu masih yang tetangga gitu ya, pasarnya itu tetangga, terus orang tua dari anak kita di sekolah gitu ya, masih yang kecil-kecil karena masih belajar. Ketika sudah levelnya naik, kita beranikan untuk ikut pameran, pasar, UMKM, bahkan untuk pameran itu biasanya dibawa teman-teman dari kota ke kota. Yang sering itu dulu dibawa Mbak Dewi itu ke Semarang, ke Jakarta, bahkan hampir ke Brunei. Ini modal yang dibutuhkan, apa modal awal dibutuhkan untuk buka usaha ini? Modal awal itu kalau kita bilang selain modal rupiah ya itu sebenarnya itu niat ya, modalnya itu niat, semangat untuk berkarya. Jadi nggak usah mikir laku tidak, tapi kita berkarya aja, bikin aja sebanyak-banyaknya. Kapan tuh nanti ada pameran kita punya stok. Jadi kalau kita bilang modal biaya rupiahnya, kalau awal dulu itu cuma 15.000 untuk satu gulung benang, 15.000 sama haken alatnya itu cuma 5.000. Jadi 20.000 awal ya, itu sudah bisa bikin bros seperti ini tadi. Terus kita butuh penitinya itu satu lusin cuma 5.000, jadi berapa? 25.000. Itu sudah bisa kembali modalnya, kita sudah untung. Kalau kita jual minim ya 5.000 itu kita sudah untungnya itu dari 25 tadi itu untung 25.000 ya. Kalau kita jual 5.000. Tapi kita lihat kelasnya dulu, kelas pasarnya. Kalau di pameran rakyat itu ya kita minim 5.000. Tapi kalau kita pamerannya kayak di hotel, kemudian di kota-kota lain yang nilai jualnya lebih tinggi, kita bisa jual sampai 10.000. Tergantung packaging juga, finishingnya di packingnya. Semakin bagus packingnya, semakin nilai jualnya tinggi. Ada dampak positif atau negatif pas saat berintis usaha? Oh iya, pasti semua usaha itu ada. Biasanya ya kendala dari pemasaran. Terus yang kedua, tidak semua orang itu kayak gini misalkan, kok mahal ya sepatunya gitu ya. Itu kan bisa kita jual sekitar minim 50.000.
Tapi kalau dulu pernah ini laku sampai 75.000 tergantung gelas. Cuma tidak selalu setiap hari. Kendalanya kan di situ. Tidak selalu setiap hari kita bisa kayak jualan sayur kan gitu. Kita nunggu ada pameran, kita nunggu sering-seringnya kita displaynya di medsos, sering-seringnya begitu aja. Kalau negatifnya sih ya sebenarnya hanya tinggal kita intens memasarkan aja. Kalau tante kan ini kan sampingan ya, hobi, bukan utama pekerjaan. Kalau utama pastinya ikut UMKM-nya getol, itu aja. Ya. Pengalaman tante saat menjalani usaha itu apa sih? Pengalamannya banyak. Jadi ketika kita ikut pameran, yang pertama dapat teman baru, pengalaman baru, kemudian inspirasi baru, banyak sekali pengalamannya. Kemudian dari situ inspirasi barunya itu kita bisa modif nih, seperti oh sepatu itu nggak hanya ini aja, oh tas itu nggak seperti ini, mungkin bisa ditambah dengan bahan lain. Contoh misalkan taplak itu kan kain ya biasa, atau taplak dari rajutan tuh rajutan aja, tapi kita bisa kombinasi kain pinggirannya rajutan, atau sama kayak baju, sal juga, itu kita bisa kombin dari kain atau dengan bahan lain. Itu sih kalau pengalaman kalau sama-sama teman-teman pameran. Apakah terdapat latar belakang saat memproses? Latar belakang yang seperti apa yang dimaksud? Sebelum saya kok tertarik. Oh iya, kenapa ada latar belakang nggak kok tertarik usaha ini gitu ya? Dulu itu pernah kalau tante itu memang suka ya, apa ya, passion ya, suka hobi, keterampilan, craft itu suka. Memang dari latar belakang suka hobi, akhirnya passion di sini. Awalnya dulu suka gambar, suka kayak kemarin tuh bikin-bikin kayak karnaval gitu ya. Terus pernah juga di flanel gitu pernah. Terus merambah di rajut ini lebih lama karena itu tadi kalau di rajut ini bisa dibawa kemana-mana gitu. Kalau flanel kan harus di satu tempat, nggak bisa diselesaikan, harus diselesaikan saat itu ya. Kalau rajut kan selesai atau belum selesai bisa dilanjutkan kapan-kapan. Kalau flanel kan kita gunting dulu nih, mal dulu, ngelem dulu, ditinggal kadang nanti sudah agak udah nggak ini lagi, nggak mood lagi gitu ya, kan harus selesai. Terus ngelem kan harus terus gitu ya, terus tempatnya nggak bisa cepet bersih ya kan. Kalau buka tutup bongkar pasang itu kayak udah waktunya tuh semua gitu. Kalau ini kan selesai merajut satu baris, nanti ngelanjutin pekerjaan lain, selesai pekerjaan lain bisa balik lagi ke rajut, nggak harus selesai saat itu juga. Nah ini kalau tenaga kerja untuk usaha ini tuh Tenaga kerja belum punya tante, paling kalau nanti ada kita kolaborasi aja sama temen, sama wali murid itu banyak yang sudah bisa sekarang, banyak, malah sekarang lebih handal dari tante sendiri karena getol tadi itu loh, utun belajar terus mengikuti perkembangan sekarang, misalkan ada motif gini motif itu, tante sendiri yang ketinggalan malah, itu kita kolaborasi aja. Kalau misalkan nih kayak jahit furing kan nggak bisa sendiri, jadi kita kayak lepasan gitu ya, tenaga lepasan gitu. Jadi kalau furing ini orang lain, terus pasang gini orang lain, jadi nggak bisa tata semua ini gitu. Nanti misalkan ada pesanan pas kita kerjaannya padat-padatnya gitu, bisa orang lain. apa ada yang membedakan usaha tante ini sama usaha tante ini? Membedakannya yaitu tadi ada yang sudah mengikuti perkembangan, ada yang mungkin konsen di selimut gitu ya, back cover, ada yang konsen di tas aja, ada yang di perlengkapan bayi, ada yang cuma aksesoris, ada yang baju rajutan, macam-macam. Tapi kalau tante itu ya mood-moodnya itu aja, mood bikin bros ya bros, mood bikin ini. Sebenarnya jarang menerima pesanan aja, karena apa yang dalam pikiran sama hati sama pengennya, moodnya tuh kadang kalau pesanan tuh kan kita ngikutin orang ya, terus ditarget, kemudian harus selesai, ini tuh yang belum bisa untuk cepat gitu. Jadi bikin sendiri sesuai mood, warna gitu ya. Kalau pesanan tuh kendalanya tuh pengennya warna ini nih, kayak gini, kadang nggak sama tuh, sama-sama coklat, tapi kadang nggak sama. Oh pengen tas kayak gini, bahannya ini, kadang nggak nemu, kan itu makan waktu lama tuh. Akhirnya kita hanya mikirkan satu pesanan, kita akhirnya nggak produktif lainnya. Akhirnya tante bikin aja gitu. Iya kayak gitu. Tapi kadang ada yang mau beli, tante kadang nggak jual karena sangat bersejarahnya tuh karena mungkin lama bikinnya, kayak berat untuk dijual tuh memang pernah. Tapi kalau pernah teman yang benar-benar kita tahu orangnya memang senang rajut, kita lepas. Iya.
nggak selalu ya benar. Karena untuk ngulang lagi itu kadang ini kan sesuai dengan hati ya, sesuai dengan hati, perasaan, pikiran. Padahal waktu itu kan misalkan aku ingin bikin ini nih, ini kadang cinta gitu ya, jadi kita posesif ya jadinya ya sama karya kita tuh jadi posesif ya. Jadi kayak dimiliki orang tuh kayak kurang ya, kayak masih berat, tapi kalau udah lepas ya lepas. Ini untuk biaya produksi dan biaya penjualan Iya. karyanya nanti itu Jadi kalau barang seni itu kembali lagi ya pengalamannya. Jadi seniman itu hanya bisa dihargai oleh orang yang berjiwa seni. Ya, kayak gitu. Misalkan ini kok mahal sih, ya udah ayo belajar aja biar tahu prosesnya serumit apa. Karena kadang gini aja kok harganya segitu. Jadi kayak tas itu pernah sampai 500.000 sampai 1,5 juta pernah. Kalau ini sekitar masih 500. Kemarin tuh ada yang sempat 1 juta sampai 1,5 juta. Dari bahan beda. Jadi kalau bahan nilon itu bisa satu gulung itu antara 60.000 sampai 100.000. Itu bahan nilon. Tapi kalau bahan yang katun yang biasa minim 15.000. Tapi kalau katun yang sudah impor itu beda lagi. Jadi kalau kita yang bicara yang standar minim, katakanlah bikin bros kayak gini ya. Ini modalnya bahannya itu 15.000 sampai 17.000. Beda tempat, beda merek, beda harga. Tapi kita bicara yang standar minim ya. Ini 15.000. Hakennya 5.000 tadi ya. Kalau haken kan mungkin dihitung awal, tapi untuk produksi berikutnya kan nggak dihitung lagi ya. Kita hitung yang berikutnya aja hanya 15.000 modalnya bahannya. Tapi bisa jadi jualnya sampai kalau jadi bros satu gulung tuh sekitar 10 sampai 15 bros. Jadi katakanlah kita jual 5.000, kita sudah dapat untung sekitar 35 sampai 50.000. ini kalau untung dari usaha ini yang terbesar gitu selama Untung yang terbesar ya itu tadi nggak bisa terukur dengan waktu yang sudah waktu yang sudah disediakan untuk membuatnya tadi. Jadi berprosesnya itu kan kalau pesanan karena target bisa tuh karena prioritasnya pekerjaannya itu merajut saja 3 hari selesai, kita bisa hitung tuh 3 hari katakanlah bahan sekian, habis sekian, hitung uang lelahnya ya, biaya lelahnya dan sebagainya bisa dihitung. Tapi kalau yang sudah kayak tante ini kan nggak utun, maksudnya nggak habis waktu untuk itu ya, sambilan. Ya itu tadi kembali seni itu nggak bisa diukur patokan harga pasar yang misalkan nih kayak misalkan gini, harga gula 1 kilo 13.000, paling selisih 500 sama 1.000 ya. Ya. Tapi kalau harga ini termasuk barang seni itu beda tempat beda ini. Kalau pernah dapat untung itu kalau pameran itu ya minim kalau barangnya ya, lihat barangnya ya. Kalau bros itu kan 5.000. Kita tadi sudah dapat untungnya kalau kita jual lusin ya segitu ya. Tapi kalau seperti tas itu minim 50 100.000, 150.000 tergantung di mana pamerannya. Kembali lagi tempat, kembali lagi ke konsumen atau pembeli yang menghargai seni itu tadi. Tapi kan kita tahu batas penjualan minim, untung minim ya. Jadi lebih banyak ke omset. Kalau ini tadi kan omset ya, untungnya mungkin 2.000 tapi kali sekian. Kan gitu, omset ya. Kita nggak dapat satu barangnya untung. Ini harusnya ini dijual 10.000 nih. Kalau kita patok 10.000, nggak dapat tuh. Hanya mungkin satu hari itu kita dapat cuma pembeli 3 orang. Tapi kalau kita omset saja, ya sudah 2.000 tapi kali sekian orang, akhirnya kan pasar murah ya. Tapi kalau barang-barang yang sudah besar ya beda lagi. Karena kayak pemasang gini aja, ini juga beda-beda mbak. Ada yang satu ini 5.000, 10.000, jadi biaya ongkos ke penjahit aja seperti kita jahitkan baju. Kalau jahit baju kan biasanya 50 sampai 100 ya. Itu minim ya, minim, kita bilang minim. Bahannya juga minim. Tapi kalau kita minta yang dalemannya fullingnya ini bagus, lebih mahal lagi, bisa sampai 150.000. 50.000 ke atas. Iya betul, itu ke orang lain ya, kita sudah pengeluaran segitu. Makanya sampai sekitar 500. Kalau ini sekitar habis bahannya itu 200, terus fullingnya itu dan lain sebagainya ini 100.000, berarti 300, terus setelah kita, waktu kita dan sebagainya sekitar segitu. Sama kalau jual makanan, kalau kita habis misalkan bikin jualan pisang goreng ya, habisnya 20.000, berarti kita harus dapat 20.000 lagi, 2 kali lipatnya. Kembali modal. Balik modal. Nah, pasti kan kepo kan ini barangnya modelnya gimana aja. Nah, setelah ini ya,
Thank